Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul epistemologi, yang dimana materi ini saya rangkum berdasarkan dari referensi Abdi Syahrial Harahap. Baik, di poin pertama pendahuluan. Epistemologi Islam berdasarkan sumber nakliyah atau wahyu tanpa mengabaikan aspek-aspek aqliyah atau nalar yang berasaskan penyuburan akal dan perkembangan pemikiran manusia. Pembahasan ilmu dalam Islam merupakan suatu acuan yang terintegrasi, yaitu gabungan antara akidah, syariah, dan akhlak yang akhirnya membentuk suatu ilmu yang bersifat saintifik dan kemanusiaan seperti ilmu sains, teknologi, ekonomi, dan lainnya. Melalui konsep epistemologi, secara dasarnya istilah epistemologi itu adalah sesuatu yang mesti dijelaskan karena merupakan dasar dari pembahasan ini. Selain dari itu, epistemologi juga merupakan bagian dari pembahasan filsafat yang mencakup secara ontologi dan aksiologi. Hasil daripada pecahan ini, disiplin epistemologi telah berdiri dengan sendirinya dan menjadi pencetus kepada ilmu lainnya. Konsep epistemologi di poin berikutnya. Konsep epistemologi Islam, pembahasan tentang konsep epistemologi biasanya dikaitkan dengan masalah filsafat, di mana ia menjadi aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, konsep epistemologi menurut perspektif Islam memainkan peran penting dalam masyarakat, yang mana epistemologi merupakan pandangan hidup yang mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Di poin berikutnya, definisi epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemology, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi, dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, faedah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang mengantarkan kepada hakikat kebenaran. Di poin keempat, epistemologi sebagai cabang dari filsafat. Perkataan filsafat merupakan istilah bahasa Inggris, yaitu psikologi, yang berasal dari gabungan dua perkataan Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta, manakala sophia bermakna hikmah atau kebijaksanaan.
maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan, dan cinta kepada kebijaksanaan. Dalam pembahasan ini, epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama itu pengetahuan. Berdasarkan kepada disiplin filsafat ini, lahirlah cabang-cabang ilmu lain seperti matematika, ilmu logika dan mantik, ilmu kedokteran dan sebagainya. Perkembangan dan kemajuan ilmu yang dicapai menyebabkan beberapa disiplin ilmu lain telah muncul dari induk filsafat yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ontologi, teori hakikat atau teori wujud. Di poin kelima ada aliran-aliran epistemologi. Dalam aspek epistemologi pula terdapat beberapa aliran yang membahas masalah ilmu menurut pendapat dan ide masing-masing, di mana setiap aliran dilihat saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Aliran itu terdiri dari rasionalisme, empirisisme, positivisme, realisme, dan idealisme. Manakala dalam filsafat aksiologi, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang teori nilai, terdapat beberapa aliran yang muncul seperti naturalisme, hedonisme, aliran utilitarianisme, idealisme, vitalisme, dan teleologikal. Berdasarkan kepada aspek ini, setiap aliran mencoba membicarakan isu, ruang lingkup, dan skop aliran masing-masing. Di poin berikutnya, hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain. Filsafat merupakan suatu bidang ilmu yang luas, di mana terdapat beberapa cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat seperti metafisik, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pemikiran, filsafat sains, dan lain-lain lagi. Setiap cabang ilmu tersebut membicarakan perkara-perkara atau isunya yang tersendiri. Misalnya metafisik yang membahas tentang tabiat, kewujudan, kebenaran, dan pengetahuan hakikat Tuhan. Epistemologi sebagai salah satu cabang utama filsafat memainkan peran untuk dalam menghubungkan dengan disiplin-disiplin filsafat yang lain. Meskipun materi yang dibahas dalam sesuatu cabang filsafat itu berbeda antara satu dengan yang lain, sering menjadi bahan kajian ahli filsafat, namun semuanya berdasarkan kepada dasar dan asas yang sama, yaitu mencoba untuk mencapai hakikat kebenaran dengan jalan keyakinan sebagai objektif akhir kajian. Ia merupakan aspek utama yang dibahas dalam disiplin epistemologi yang menjadi dasar kepada cabang-cabang filsafat lainnya. Di poin berikutnya yaitu pembagian ilmu berdasarkan perspektif Islam. Pembagian ilmu menurut perspektif Islam sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembagian ilmu menurut Barat, yang mana dalam klasifikasi ilmu Islam, pembagian ilmu itu disusun berdasarkan keutamaan dan kepentingan ilmu berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan menurut klasifikasi ilmu Barat, yang mana ilmu itu dibagikan berdasarkan hierarki yang hanya melihat kepada perspektif dunia semata-mata. Secara umumnya, para ilmuwan Islam mengelompokkan ilmu itu kepada 2 kelompok, yaitu ilmu abadi atau qadim dan ilmu baru atau hadits. Ilmu yang abadi atau qadim ini adalah bersifat kekal yang disandarkan kepada zat Allah Ta'ala. Adapun ilmu yang baru hadits terdiri daripada 3 kategori, yaitu yang terbukti dengan sendirinya primer dan demonstratif. Penerangan konsep klasifikasi
ilmu dalam Islam boleh dilihat secara lebih mendalam berdasarkan penjelasan Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali mengenai pemikiran mereka dalam mengklasifikasi ilmu. Di poin berikutnya yaitu hakikat epistemologi. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan dan rasionalitas keyakinan. Banyak yang berpendapat dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Yang pertama, analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisisme. Dan yang ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Dan yang keempat adalah kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi, apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia yaitu James pada tahun 1854. Namun menurut Brenwaret, Raja James dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Di poin berikutnya, kesimpulan. Filsafat ilmu dalam tradisi Islam bertujuan untuk melahirkan individu atau masyarakat yang seimbang antara dunia dan akhirat. Atas dasar inilah ruang lingkup pembahasan epistemologi menurut perspektif Islam adalah lebih luas, di mana sesuatu hakikat yang digapai itu adalah bersumberkan kepada keyakinan. Konsep epistemologi Islam yang berdasarkan kepada wardif tauhid tidak hanya terbatas kepada al-khabar, al-sadiq, dan ilham saja, akan tetapi memberi ruang juga kepada akal dan panca indera untuk memperoleh ilmu berdasarkan kepada ruang lingkup yang mampu dicapai oleh saluran akal dan indrawi. Di poin terakhir yaitu saran. Saran adalah penelitian yang dilakukan penulis ini hanyalah sebuah upaya awal dalam menelusuri epistemologi sosial profetik dari Kuntowijoyo serta meninjaunya dalam epistemologi umum. Tulisan ini merupakan sebuah eksperimen untuk mengkaji secara epistemologi. Untuk itu diperlukan pengembangan gagasan mengenai ilmu sosial profetik agar pemikiran ini memiliki dampak yang lebih luas dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada kemajuan peradaban manusia. Pembahasan yang dimaksud misalnya pengembangan terhadap kerangka metodologis maupun dari segi paradigmanya. Ya, dengan berakhirnya saran dari saya, maka berakhir pula seluruh paparan dari saya mengenai epistemologi, yang dimana epistemologi ini materi yang saya rangkum berdasarkan referensi dari Abdi Syahrial Harahap dan juga Kuntowijoyo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.